Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani atau rohani dapat memenuhi undangan kami di ruang yang alhamdulillah sibuk adem karena rasanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita ditutup dari jalan yang dapat di jalan yang terang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Haji Munawwarah MPD, yang terhormat selaku pengajar praktik CGP angkatan 11 Ibu Haji Nurlailah SKG MC. Yang terhormat Bapak Haji Tolha selaku Wakasek di SMP Negeri 14 Kota Serang, selaku Wakasek kurikulum. Yang saya hormati calon Ibu Haji dan Bapak Haji, rekan-rekan guru hebat yang Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian disusul oleh Ibu pengajar praktik untuk penguatan. Acara yang pertama pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Haji Nurlailah, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SMP Negeri 14 Kota Serang, dan yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Edi, yang hari ini kita bersama-sama duduk di sini untuk mendukung kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pak Edi demi peningkatan kompetensi diri. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmatnya, nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita berkumpul di sini dalam rangka pendampingan kedua dalam kegiatan calon guru penggerak. Tidak apa-apa ya, kita agak sedikit ya Bu Haji karena yang sempat sama saya juga beberapa guru mungkin barangkali sedang musimnya Bu. Tidak apa-apa, mudah-mudahan dengan duduk di sini bersama-sama ini menambahkan imun untuk kita semua. Salawat dan salam tersurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sangat saya di awal itu ketika Pak Dede mengikuti CGP ini saya kaget ya, luar biasa melihat Pak Dede yang membawa anak-anak ternyata punya semangat mengikuti CGP. Itu patut diapresiasi oleh Rabu sebagai anak dari mengikuti CGP, dan saya support sekali untuk Bapak dan Ibu apalagi yang mudah-mudahan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, karena dengan demikian nanti kita akan mempunyai duta pemimpin pembelajaran di sekolah, sehingga mudah-mudahan CGP ini bisa bersinergi dengan visi dan misi sekolah, bisa bekerja sama dengan kami, guru, kepala sekolah dan orang tua, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan adanya CGP itu akan terlaksana dengan baik. Kalau sekarang mindsetnya bahwa CGP itu hanya untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas, tetapi ini harus kita kembangkan lagi bahwa pemikiran dengan mengikuti guru penggerak ini tidak hanya untuk menjadi kepala sekolah saja, karena itu
merupakan tujuan akhir. Tujuan yang paling utama adalah membawa perubahan di dalam pembelajaran di sekolah. Sebab kita tahu bahwa kurikulum yang sekarang adalah menambahkan murid, gitu ya. Bagaimana kita memperlakukan siswa-siswi kita dengan kompetensi yang ada. Hari ini merupakan pemaparan visi dan misi guru penggerak. Saya berharap visi ini tidak melenceng jauh dari misi dan misi yang ada di sekolah. Di awal ketika tulis Bukiti pendampingan, saya berpesan bahwa visi yang ada tidak boleh berubah, visi yang akan dibuat oleh Bukiti tidak boleh berubah visi yang ada. Karena bagaimanapun visi yang sudah ada itu adalah cita-cita dari pendahulu kami, cita-cita dari para pendiri sekolah ini, dan barangkali hanya bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Kemudian sebagai pimpinan di sini, kewajiban saya adalah memberi dukungan baik moral maupun spiritual, material dan sebagainya. Pada itu saya menganggap bahwa dia anak muda yang kreatif, yang inovatif, punya talenta yang multi talent, ya. Ini merupakan aset sekolah yang harus saya betul-betul jaga, yang harus saya dukung untuk sepenuhnya berkegiatan di sini. Kompetensi apa yang dia miliki itu harus dikembangkan di sini. Pak Dedi, jangan lupa bahwa kami juga berharap banyak kepada Pak Dedi kontribusinya untuk sekolah ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti CGP ini, Pak Dedi betul-betul mempunyai yang menjadi pemimpin pembelajaran yang akan membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi untuk teman-temannya di sini. Jadi kalau melihat Pak Dedi yang lemah bermulai saja bisa menjadi CGP, kenapa yang lainnya tidak? Itu ya, Pak Dedi ya. Saya dukung itu 100%. Apa yang dibutuhkan saya bilang Pak Dedi, kalau ada apa-apa bilang ke saya, nggak boleh ketawa terus di belakang, nggak akan ada solusi. Ya, lebih baik bicara di rumah, apa yang dibutuhkan, apa yang harus saya lakukan sebagai pemimpin untuk mendukung kegiatan CGP tadi, gitu. Demikian dengan teman-teman yang lain. Nanti Bu April, ya, Bu Evia, Bu Bapak itu juga harus mengikuti CGP, ya, wajib mengikuti CGP selagi masih diberi kesempatan. Ya, kalau sekarang peraturannya sudah beda lagi ya Bu Haji ya. Kalau dulu ketika angkatan berapa itu angkatan 6 itu dibatasi usia sampai 50 tahun dan saya tidak punya kesempatan untuk itu. Tetapi sekarang pembatasan usia ini sudah dibuka untuk di atas 50 tahun pun masih bisa. Tetapi semangatnya ini akan berbeda. Usia 50 dengan usia di bawah 50 itu semangatnya akan berbeda. Ya, kalian itu punya masa yang berdebu-debu. Bagaimana saya harus menjadi seseorang yang lebih baik ke depan. Kalau sekarang usia saya, bagaimana cara mempersiapkan untuk pensiun. Itu yang saja. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa kami ini nanti akan mengikuti CGP seperti Ustadz. Kalau Ustadz itu punya semangat yang luar biasa. Kalau saya insya Allah di bulan besok itu akan dimulai perkuliahan S3 Ustadz. Mohon doa dari Bapak dan Ibu semua, insya Allah kesempatannya baru tahun ini. Cita-citanya sih beberapa tahun yang lalu haji, tetapi kesempatan baru kali ini karena itu pun beasiswa sekolah gratis, gitu ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Dedi, visi yang harus yang sudah dibuat ini hendaknya dipersiapkan dengan visi dan misi sekolah. Kemudian jangan lupa bahwa Pak Dedi mengemban amanat sebagai pemimpin pembelajaran sehingga nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Apalagi di sini kan sudah ada komunitas belajar, nah itu harus menjadi tempat untuk Pak Dedi mencurahkan segala apa yang ada yang menjadi potensi Pak Dedi di situ. Karena saya terlalu besar untuk para guru penggerak ini, ya, karena saya tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja dengan para PKS kalau guru-gurunya sendiri tidak mempunyai semangat untuk lebih maju, begitu.
Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan, kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Haji Muhammad Warono, MPD. Acara yang kedua amanat dari pengajar praktik Ibu Haji Nurmayana Asnaki MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Serang, Bu Haji Muhammad. Pada yang terhormat Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 14 Kota Serang, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini ya kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah di sekolah ini. Tentunya ini adalah dalam satu rangka kegiatan pendampingan individu yang kedua ya dalam program CGP. Salawat dan salam marilah kita surahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama pada hari ini mendampingi ya rekan kita Pak Dedi Hermansa, karena pada kesempatan hari ini adalah merupakan jadwalnya PI atau pendampingan individu yang kedua. Nah, dalam kegiatan PI ini selama kegiatan CGP kurang lebihnya 6 bulan, berarti 6 kali PI. Nah, di sini sudah ada yang berpengalaman ya, sudah ada CGP. Nah, untuk itu terima kasih Pak Dedi sudah menyediakan ruang dan waktu ya dan tempat juga untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pendampingan ini. Kalau lihat di sini nih, Pak Dedi kan memang luar biasa ya, skillnya, potensinya di IT dan seni. Ya, saya bangga sekali dengan Pak Dedi sebagai CGP mempunyai. Ya, berikan aplaus ya Bapak Ibu ya buat Pak Dedi biar enggak tegang. Nah, jadi kita santai aja ya, relax aja nggak apa-apa. Ya, di sini muda-muda semua nih, guru-gurunya ya. Salam CGP semua, insya Allah mudah-mudahan nanti di angkatan 12 ya Ibu, Bapak muda nanti bisa pasti ada kesempatan di angkatan 12. Baik, saya sebagai pengajar praktik terlebih dahulu perkenalkan nama Nur Laila, kemudian dinas dari Mendikbud Kota Serang, ya. Kemudian tugas sebagai pengajar praktik di CGP angkatan 11, ya, menemani Pak Dedi. Ya, semoga selalu semangat dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sampai selesai, sampai tuntas, sampai dinyatakan lulus. Baik Bapak dan Ibu, jadi kegiatan hari ini adalah diskusi ya, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Karena dalam program CGP itu ada dipelajari di modul 1.3 yaitu terkait dengan materi visi sekolah. Ya. Kemudian tujuannya adalah di sini kita akan bersama-sama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, ya. Nah, kemudian nanti dalam kegiatannya, rangkaiannya Pak Dedi ya, selain tadi mengantar sebagai tujuan diskusi, kemudian juga merumuskan kalimat hukum dan melihat visi sekolah yang ada di SMP Negeri 14 Kota Serang ini. Kemudian juga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ya, itu di antara rangkaian kegiatan untuk pada sesi ini. Kurang lebih waktunya kalau lihat di juknisnya 110 menit kali ini. Ya, jadi dibatasi. Mudah-mudahan dengan waktu sekian
bisa menghasilkan suatu kesimpulan tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Nah, jadi sekali lagi ini adalah merupakan program atau materi yang ada di program pendidikan guru penggerak ini, ya, merumuskan visi. Semoga dengan adanya diskusi ini bisa menghasilkan suatu kesimpulan, walaupun sebetulnya sudah ada ya Bu Hani tadi disampaikan setiap sekolah sudah mempunyai visi, tapi Dedi sendiri sebagai calon guru penggerak membuat visi ya. Jadi kita nanti bersama-sama diskusikan bagaimana nanti ke depan baiknya seperti apa visinya, apakah tadi amanah dan ibu visi itu tetap ya, tidak boleh dirubah. Pak Dedi punya visi sendiri, ibu juga dulu begitu, merumuskan visi sendiri ya, kemudian didiskusikan, tidak ada perubahan, tidak. Kalau dari sekolah enggak, jadi visinya lebih ke pribadi untuk di kelas. Oh, untuk di kelas saja. Baik, silakan ya, karena di sini sudah ada 2 guru penggerak. Untuk itu, untuk kegiatan diskusi ini nanti sepenuhnya saya serahkan ke Pak Dedi ya. Pak Dedi yang memimpin jalannya diskusi ini bersama Bapak Ibu semua. Saya hanya mendampingi ya, mengamati. Demikian, terima kasih karena memang waktu juga kita harus mengefektifkan waktu. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Haji Nurlaila atas penguatannya. Suara saya terdengar jelas tidak? Terima kasih juga untuk yang pertama saya pribadi ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah Ibu Haji Munawaroh dan bendahara sekolah sudah mensupport dari segi fasilitas dan konsultasinya juga. Terima kasih juga untuk rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan menghadiri undangan kami. Ibu Haji Nur, ini saya sengaja milih yang muda-muda ini supaya termotivasi, siapa tahu bisa kepincut gitu jadi TGP next generation. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang senior mungkin itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Haji Munawaroh, dari semangatnya sudah menurut beliau sudah memikirkan pensiunnya mau apa ini, jadi seperti itu mungkin. Tanpa berbahasa untuk berlama-lama, kita coba langsung masuk ke materi, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini ada fasilitator TGP Kota Serang ya Bu Rune, dari Tangerang, yaitu Bapak Ferry Tubi M.Om. Ini sebagai fasilitatornya. Kemudian ada guru pengajar praktik itu Ibu Haji Nurlaila. Ini ya, saya belum minta izin ke Bu Nur. Saya minta maaf, ini diedit pakai AI gitu. Jadi seperti itu, supaya terlihat segar dan muda. Cantiknya pun masih terasa. Enggak kalah cantik sampai yang di sini, Bu Nur, ada banyak yang ada foto. Oke, boleh di next Ibu Dina. Sebelum kita masuk ke visi, kita harus paham dulu visi itu apa, prakarsa itu apa. Sudah di sini Ibu sudah paham belum visi dan prakarsa itu apa? Kalau belum boleh dibaca bareng-bareng. Nah, ini saya siapkan loh dari malam sampai jam 2 malam saya siapkan ini. Jadi nggak apa-apa. Visi itu adalah gambaran jangka panjang tentang keadaan atau hasil yang diinginkan oleh suatu individu, organisasi, atau komunitas di masa depan. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan, visi itu adalah angan-angan kita, impian kita dalam dunia pendidikan ini mau dibawa kemana gitu tuh pendidikannya, atau
dibiarkan saja atau emang dibawa menuju tujuan. Nah, ini visi ini pengertian dari visi itu adalah impian dan angan-angan. Nah, di bawahnya ada prakasa perubahan. Mungkin sudah tahu ya, karena sudah ada slide-nya. Prakasa perubahan ini adalah tindakan atau inisiatif yang diambil untuk membawa perubahan positif dalam suatu organisasi atau komunitas. Prakasa perubahan ini adalah tindakannya. Jadi kalau kita buat visi tanpa ada prakasa perubahan, ya hanya angan-angan saja gitu, hanya mimpi saja, tidak bisa terrealisasi. Jadi seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa lihat. Boleh Ibu Nida. Nah, di sini ada langkah-langkah buat misinya. Yang pertama itu untuk penerapannya ada sosialisasi, yaitu pengenalan visi-visinya, visi misinya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan. Sudah dikenalkan, yaitu kita laksanakan. Nanti setelah kita buat bersama-sama, jadi kita kita sekarang ada simulasi membuat visi. Anggapannya Bapak Ibu ini adalah seorang pimpinan, penerus dari senior-senior kita gitu. Jadi nanti kita buat misi-misi secara bersama, menyamakan ide persepsi, karena di sini kan pemikirannya ada banyak kepala. Jadi gimana caranya kita membuat satu tujuan visi. Kemudian melaksanakan yang kedua, yang ketiga membiasakan dan merawat. Ini yang harus kita tetap jaga nih, membiasakan dan merawat. Membiasakan itu sama seperti budaya. Nah, jadi kalau visi yang kita buat itu dibudayakan, itu keren sekali menurut saya. Jadi pembiasaan gitu. Visi yang sudah dibuat membiasakan, kemudian diterapkan secara terbiasa pada anak-anak, pada sekolah dan suatu organisasi pendidikan itu. Jadi itu menurut saya luar biasa. Kalau semuanya visi itu dibudayakan gitu. Kemudian dirawat. Boleh Ibu Nida? Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang akan kita bahas secara bersama-sama, di sana ada kalimat rumpang. Nah, ini pengertian kalimat rumpang. Pengertian kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum lengkap atau masih ada bagian-bagian yang hilang, tidak memiliki makna yang utuh. Contohnya, Bapak Dedi pergi ke, nah itu kan belum utuh tuh. Ada kalimat yang masih maknanya ambigu lah gitu. Nanti kita bisa utuhkan, bisa maknanya Bapak Dedi pergi ke sekolah, Bapak Dedi pergi ke mos, Bapak Dedi pergi ke mana lagi tuh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti di sana ada selembaran kertas yang akan kita coba isi bersama-sama, dan di situ sudah ada jawaban pemantik. Jikalau Bapak Ibu masih bingung ini pertanyaan tentang apa, di situ ada jawaban pemantik. Kemudian bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Ya, boleh Nida? Terima kasih Bu Nida. Nah, di sini ada kalimat rumpang yang harus kita susun secara bersama-sama. Nanti akan saya coba bertanya ke Bapak Ibu satu-satu gitu. Cita-cita untuk murid nih. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Setiap pemikiran, setiap orang kan pasti berbeda-beda ya pemikirannya. Nah, jadi nanti boleh ditulis di situ, kemudian boleh diucapkan secara langsung. Nanti di sini akan diketik oleh Ibu Nida. Jadi seperti itu. Boleh diberi waktu kurang lebih 3 jam mengisi. Boleh diisi, Bapak Ibu silakan dicoret-coret. Waktunya karena dibatasi ya, jadi tidak boleh lebih dari 100 menit. Ibu Haji juga, Ibu Hemsen boleh kalau mau ikutan bergabung. Tidak apa-apa ya, kita siapa tahu Ibu bisa ada ide yang lebih wow kan, jadi kita bisa termotivasi untuk Ibu.
dari pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa, bisa cerdas dan apa yang lain itu boleh bisa ditambahkan. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid itu adalah yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa nih? Sekolah kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan harapan pagi bersama, atau mengutamakan kebersihan, atau mengutamakan pendidikan berkualitas dan berkarakter. Jadi seperti itu. Dari soal ini kita bisa ambil dari ke belakang. Kita ambil latar belakang sekolah kita ini seperti apa, rumah kita ini seperti apa permasalahannya. Jadi bisa menjawab melalui latar belakang permasalahan yang ada di sekolah ini. Semua nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kotor itu bukan bagus. Kotor itu apa? Tidak baik. Pintar Ibu Nidanya. Ibu Nida ini alhamdulillah sudah lulus PPG. Nanti next beliau insya Allah ikut CGP. Iya. Oh belum pengumuman. Tapi kita doakan ya. Kita doakan bersama-sama semoga lulus. Saya paham betul perjuangan Ibu Nida bersama teman-temannya. Ya, nanti syukuran ya Ibu Nida. Di rumah yang baru Bu Nida kita syukuran PPG. Salam. Dipastikan cita-cita yang dirumuskan itu sesuai dengan konteks, dengan kondisi lingkungan sekolah. Itu tuh latar belakang. Sudah ya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu punya pemikiran yang spektakuler untuk bisa diterapkan di rumah tercinta kita. Ya Bapak Ibu, sepertinya sudah ya, ya alhamdulillah sudah. Kali ini kita coba bahas, secara bersama-sama. Kita coba jawab soal nomor 1. Ya. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Ada yang ingin mengungkapkan apresiasinya? Ibu Sherly coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas kesempatan. Untuk pertanyaan pertama ini sesuai dengan cita-cita untuk murid ini, lebih tepatnya bukan kita tapi saya. Saya memimpikan murid-murid yang bertakwa dan berkarakter
pastinya untuk murid-muridnya ya. Tapi kalau yang bertakwa mungkin perlu pembiasaan. Dan berkarakter itu menciptakan sikap-sikap seperti disiplin, kemudian sikap yang baik-baik yang lainnya itu mungkin akan tercipta lewat pendidikan karakter. Jadi sikapnya nanti terbentuk di pendidikan karakternya. Jadi kalau yang nomor pertama ini, saya sendiri itu memimpikan murid-murid yang bertakwa dan berkarakter. Terima kasih Bu Sate dari Pusat. Boleh ditulis Ibu Nida, bertakwa dan berkarakter. Kemudian ada lagi Ibu Bapak Babay. Boleh Bapak Babay dari sini saja langsung. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dukung itu. Kita memimpikan hal yang sama bisa. Cuma saya melalui prakarsanya paling Pak. Alhamdulillah kalau di SMP 14 prakarsanya juga sudah berjalan walaupun belum begitu maksimal ya. Ada opening pagi yang isinya untuk menciptakan sesuatu yang tadi bertakwa, ada Asmaul Husna menciptakan sesuatu yang berkarakter, ada motivasi dari Bapak yang sudah paling dulu setiap opening, dan setelah itu langsung dengan ke pembelajaran untuk menciptakan siswa-siswa yang cerdas. Jadi kalau saya kita memiliki murid-murid yang beradab, berkarakter dan cerdas. Beradab, berkarakter dan cerdas, luar biasa Bapak-bapak. Emang kalau TGP itu harus bermatrix. Boleh ditambahin Ibu Nida bisa. Ini ditarik aja Bu Nida. Tapi nggak bagus aja. Ditambah sebanyak banyak, sebanyak-banyaknya ya. Tapi jangan sampai lebih 120 menit batas. Bertakwa, berkarakter, beradab, cerdas, beradab, cerdas. Cerdas. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi dari ibu yang cantik-cantik. Oh, ada ibu yang cantik nih, Ibu Nopi. Kalau pengantin Ibu Nopi boleh. Ibu Nopi memimpikan siswa yang seperti apa nih di sekolah kita ini? Apakah siswa yang datang pagi-pagi yang cemberut, apa yang seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nopi. Ibu Nopi memimpikan murid-murid yang berakhlak baik. Berakhlak baik. Boleh ditambahin? Oh sudah ya. Sudah. Ya emang benar ya. Murid zaman now, zaman sekarang ini mereka itu seperti menganggap kita itu sebaya gitu tuh. Jadi kadang salaman, tepuk segala macam, yang segala macam. Sebenarnya itu menurut saya bukan hal yang masalah, kecuali tidak melampaui batas ya. Jadi itu tidak masalah menurut saya. Jadi kita buat sebagai pendekatan kepada murid itu, supaya tidak terlalu kaku, supaya murid itu tidak segan, tidak takut bahwa kita pas ketemu nih ada bapak itu menyingkir gitu kan, itu bahaya juga. Tapi kalau kita friendly kan, dengan salaman cium tangan, kemudian apa segala macam, mereka friendly gitu, welcome ke kita ya. Tapi harus kita luruskan lagi, memiliki akhlak yang baik, kata Bu Nanti, cerdas itu pasti. Kita harus memiliki tujuan bahwa murid yang di sekolah kita itu cerdas, beradab, berkarakter, bertakwa. Kali kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah apanya? Kita percaya murid itu adalah apa? Ada yang ingin menyerahkan diri untuk langsung menyatakan apa
presiden Bu Kiki boleh. Jadi untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid di sini yang saya yakini adalah sebuah aset milik sekolah dan juga aset dari masa depan. Karena saya percaya murid itu seperti sebongkah logam mutiara berlian yang belum diasah, dan kita guru-guru memiliki kewajiban untuk menuntun dan membimbing mereka supaya mereka bisa menemukan sinarnya. Plus untuk TGP angkatan 10. Jadi begini, ini adalah panutan saya Bu Bingung. Saya kadang kalau bingung tekanannya ke Bu Kiki, tugasnya apa, sebenarnya seperti mana, berbagi pengalaman. Alhamdulillah saya dulu pernah diajak Ibu Kiki ini diskusi di sini di atas, kemudian diajak Bu Undis juga di sini. Jadi dua kali untuk seperti jawaban dari Bu Kiki ini sangat luar biasa ya. Kita percaya bahwa murid itu adalah aset milik sekolah dan aset masa depan. Wah, luar biasa sekali pemikirannya. Emang beda ya TGP itu. Makanya Bapak Ibu guru ini harus ikut TGP supaya nanti di sana tuh kita belajar pendidikan yang luas gitu. Mendapatkan wawasan yang luas. Nomor poin 2 ada lagi. Oh, Pak Babai boleh lagi, Pak Babai nggak apa-apa. Kan calon TGP nih. Coba saya sampai buat pakai mic. Apa biar kenceng? Nomor 2 ya, kita percaya bahwa murid adalah saya menjawab pemimpin adanya. Kenapa saya jawab pemimpin? Karena saya yakin setiap pemimpin itu harus disiapkan, dan qadarullah ini tugas kita untuk menyiapkan calon-calon pemimpin. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Jawaban dari Pak Babai adalah murid itu calon pemimpin, ya benar. Itu saya tarik kesimpulan dari sini. Murid itu adalah aset sekolah. Iya, kalau nggak ada murid, nggak ada sekolah gitu. Ada sekolahnya, cuman tidak berjalan gitu. Untuk apa gitu? Iya benar. Aset sekolah, aset masa depan. Karena murid itu aset masa depan, penerus generasi kita. Kalau kita umurnya 70 tahun, murid itu sedang prima-primanya gitu umurnya, sedang jos-josnya untuk untuk meraih masa depan, untuk memimpin masa depan, jadi seperti itu. Kemudian murid itu adalah calon pemimpin, ya benar. Karena sekarang sudah ada ibu yang menyetarakan semua itu tuh tanpa ada gender itu apa ya? Lupa saya. Ibu ya, Ibu Tita Kartini. Jadi terima kasih sudah mengingatkan. Jadi sekarang itu tidak ada seperti itu yang menyetarakan kepemimpinan itu kastanya itu kayaknya sama gitu. Mau perempuan mau laki-laki itu bisa jadi seorang pemimpin. Presiden kita aja Ibu Megawati bisa memimpin gitu, seorang perempuan gitu. Dan di sini juga ibu kepala sekolahnya perempuan. Boleh tepuk tangan Ibu atau Ibu lagi mau bisa. Jadi seperti itu. Mungkin satu lagi ada yang mau? Oh boleh Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah sudah ada aset sekolah, aset anak masa depan, dan calon pemimpin. Yang kita kadang abaikan bahwa kita percaya bahwa murid adalah anak yang bisa kita beri tanggung jawab. Karena kalau sudah diberi tanggung jawab, kemudian bisa menyelesaikan tanggung jawab itu, anak akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Kalau sudah mempunyai percaya diri yang tinggi, anak itu akan bisa menjadi sukses. Orang sukses itu adalah orang-orang yang percaya diri, gitu ya. Jadi saya setuju dengan pendapat Bapak dan Ibu guru yang lain, tetapi barangkali perlu ditambahkan bahwa anak-anak kita itu bukan anak-anak yang harus kita suapi, ya harus
kita dampingi terus-menerus, tapi mereka adalah orang-orang mandiri yang bisa kita beri kepercayaan dengan diberi tanggung jawab tadi. Itu saya rasa. Terima kasih. Mungkin Olhan barangkali ada yang menambahkan. Sama seperti itu udah sepakat ya. Sekolah apa sekolah kalau jangan lupa juga adalah mereka itu memiliki cita-cita yang kalau kita yakin bahwa memiliki cita yang tinggi, kita juga mempersiapkan semuanya, fasilitasnya, pelayanan kita kepada mereka bersiap memiliki cita-cita yang tinggi. Baik Bapak Ibu, bisa kita lihat ini jawabannya luar biasa sekali ya. Jika sebuah pemikiran yang berbeda digabungkan menjadi satu, menjadi jawaban yang sangat luar biasa. Yang pertama itu murid adalah aset sekolah, kemudian aset masa depan, calon pemimpin, ya betul. Anak yang dapat diberi tanggung jawab, ya betul sekali. Kemudian mandiri, memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi anak itu emang benar harus memiliki cita-cita yang tinggi. Tanpa kita tanya pun pasti mereka sudah memiliki cita-cita yang tinggi. Ingin jadi apa, jadi pilot, ya, terbang tinggi, jadi cita-cita yang tinggi. Kemudian yang nomor 3, kita masuk ke poin yang pertanyaan yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan, nah, ini alamat rumpangnya. Boleh yang belum kelihatan senyum manisnya nih? Oh Ibu Evi, boleh Ibu Evi. Ini Ibu Evi lagi COVID atau bagaimana? Masih COVID ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi. Untuk pernyataan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sejauh yang saya lihat dan sudah jadi budaya. Di sekolah kita itu mengutamakan kedisiplinan dan berakhlak mulia. Ya, ini memang sudah jadi budaya ya, yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun dan alhamdulillah masih bertahan. Itu dulu. Terima kasih untuk Bu Evi. Boleh dikasih plusnya untuk Ibu Evi. Kita doakan semoga Ibu Evi cepat sembuh ya, diberi. Oh, dengan Ibu Kiki dia sakit tempat kemarin pas nanya saya sedang sakit. Maaf Ibu Kiki kemarin mengganggu waktu sakitnya ya. Semoga diberi sembuhan. Jawaban nomor 3 dari Ibu Evi adalah di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan budaya, berarti kebiasaan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya Ibu Hamzah boleh? Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pernyataan nomor 3, menurut saya di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Karena menurut saya yang paling utama dan lebih utama anak-anak itu harus lebih utamakan karakternya. Ya, di sekolah itu dapat menanamkan karakter yang positif, ya, baik untuk sesama, gurunya ataupun adik-adiknya. Itu baru yang mantap, terima kasih Bu Hamzah. Di sekolah kita mengutamakan berkarakter. Mungkin satu lagi untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, Ibu April mau berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk pernyataan nomor 3, kalau tidak jauh berbeda dengan Bu Evia dan Bu Hamzah. Di sekolah kita lebih mengutamakan kedisiplinan dan pendidikan yang berkarakter, karena memang terlihat di sekolah kita ini banyak peserta didik
Semoga nanti persalinannya kita doakan ya. Jadi semua yang di sini kita doakan semua nih, persalinannya lancar ya. Amin. Bentar lagi, sebulan lagi ya, April. Sebulan lagi atau 2 bulan lagi? 1 bulan lagi. Kita doakan semoga lancar. Luar biasa Ibu April ini ya. Jawaban yang ketiga, kedisiplinan budaya, kemudian kebiasaan ya. Dan pendidikan berkarakter. Mungkin bisa ditambahkan satu lagi ya. Di sekolah kita mengutamakan lingkungan bersih. Bisa nggak sih Pak? Bisa ya? Ya, jadi kita mengutamakan lingkungan bersih. Karena rumah kita itu adalah tempat kita gitu. Kalau rumah kita itu kotor, nyaman tidak kan? Jadi kita tuh kalau melihat yang kotor-kotor itu kayaknya risih. Apalagi di kelas gitu, di kelas kotor, banyak sampah, banyak plastik permen segala macam. Untuk belajar pun kurang nyaman gitu. Jadi kalau kita mengutamakan kebersihan, lingkungan bersih, maka belajar itu bisa nyaman untuk anak, untuk peserta didik dan pendidikan seperti itu. Kemudian poin nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, ada yang mau jawab lagi, yang punya pemikiran, boleh Bu Kiki, tidak apa-apa Bu Kiki. Ini kan kok saya terus ya, apa-apa Bu Kiki. Betul Bu. Belajar adalah kebutuhan, bukan paksaan atau kewajiban ya. Dimana kalau kewajiban murid itu merasa seperti tertekan gitu, saya mau ada kewajiban belajar, tapi kalau kebutuhan kan murid itu mengejar-ngejar gitu. Sama halnya dengan uang gitu kan, uang itu adalah kebutuhan bukan kewajiban. Jadi kita harus mengejar-ngejar uang itu kemanapun kita kejar gitu untuk kebutuhan kita. Jadi seperti itu. Apalagi dapat ini ya, dapat WA dari BJB gitu kan, pinjaman, karena kita butuh terus kita langsung ke sana nih. Kayaknya itu besok saya ke sana. Kemudian murid nomor 4, di sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada lagi selain belajar adalah kebutuhan. Mereka adalah harapan bangsa, ya benar sekali. Mereka adalah harapan bangsa, ya, penerus bangsa ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sama. Oke. Ya? Ya Bapak lagi. Boleh dikatakan sekolah itu sebagai tempat belajar, rumah belajar. Boleh di poin yang baru aja, Ibu Nida. Oh bisa ya. Oke baik, mungkin ini cukup ya Bapak Ibu untuk poin yang nomor 4. Kemudian ada 2 poin lagi nih. Ini sekali. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa nih? Kita warga di sekolah ini yakin untuk memfasilitasi cita-cita murid tersebut. Nah, ada lagi Ibu Epi sebenarnya masih kode. Boleh Ibu Epi? Boleh Ibu Epi? Memberikan yang terbaik, hal terbaik kepada murid-murid, hal positif yang terbaik. Oke baik, mungkin langsung ke poin yang nomor 6. Atau masih ada nih, masih ada. Oh Bapak-Bapak boleh deh. Ini nomor 5 Bapak-Bapak, nomor 5. Kita warga di sekolah yakin untuk menjadi suri tauladan yang baik sehingga nama guru benar-benar dituju dan ditiru. Oh itu biasa
Ki Dewantara itu. Nanti kalau Bapak baca filosofi Ki Dewantara itu tertarik masuk TGP Bapak. Ini kayak promosi saya, promosi TGP. Apa tuh? Dibuku dan ditiru. Saya ingatnya itu betul ini dibuku dan ditiru. Kita warga di sekolah yang ini untuk sebagai teladan. Masih semangat Bapak Ibu? Oh, luar biasa ya, harus semangat, masih muda-muda. Kan aja saya pilih kali ini jiwanya tuh masih semangat nih. Poin yang terakhir nih. Kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa apa ini? Sukses bisa diraih dengan prakarsa bersama. Luar biasa Bapak Haji. Sukses bisa diraih dengan prakarsa bersama. Ada lagi? Kerjasama dan saling mendukung. Kerjasama dan saling mendukung. Satu lagi mungkin. Oh, Bu Evi boleh. Ayo, ya Bu Evi. Konsisten dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik atau yang bersih? Yang baik. Oh, tambahin apa? Yang baik dan bersih. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah terjawab semua untuk kita untuk murid kita. Kemudian Ibu Nina boleh di copy paste ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita susun kalimat penumpang tadi itu menjadi visi secara bersama-sama kita menyusunnya. Jadi kalimat yang tadi Bapak Ibu sudah utarakan, kemudian kita susun menjadi sebuah visi baru. Jadi seperti itu. Nah, ini bagaimana nih? Adakah yang punya pemikiran atau punya ide gagasan untuk menyusun kata-kata ini menjadi sebuah visi? Poin yang pertama, bertakwa, berkarakter, beradab, cerdas, berakhlak. Biasanya visi itu seperti kata-kata ini, Bapak-bapak. Oh, sebentar, sedang disetting. Oke, terbaca. Alhamdulillah terbaca ya. Kalau saya dari ujung sana agak silinder matanya jadi tidak tahu terbaca. Yang pertama, bertakwa, berkarakter, beradab, cerdas, dan berakhlak. Nah, ini kita coba rangkai kata menjadi sebuah visi bersama-sama. Umpamanya mewujudkan siswa yang berkarakter seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada tanggapankah untuk menyusun semua kalimat yang ada di sini menjadi sebuah visi baru? Kemudian nanti ada prakarsa perubahan. Jadi seperti itu. Poin yang kedua, visi itu adalah aset. Seperti tadi contohnya, mewujudkan siswa berkarakter, beradab, cerdas, berakhlak. Ini sepertinya udah masuk ke profil Pancasila ya, sudah masuk satu paket nih. Jadi kalau ditarik kesimpulan, sepertinya menjadikan peserta didik pelajar Pancasila seperti itu. Boleh nih ditulis Ibu, tapi tulisnya ini dikecilkan saja tidak apa-apa. Kita coba utak-atik. Nah, seperti itu. Sepertinya terbaca tidak? Masih ya. Insya Allah masih terbaca. Satu ini aja, panjang sini nih Bu, tidak mau. Di bawah, ditarik ke sini.
tadi saya di sekolah. Nah ini oke, yang ini dibesarkan dikit lagi. Ini bisa seperti itu. Nah, yang pertama tadi mewujudkan siswa ya sesuai apa ini? Mewujudkan siswa terwujudnya profil pada akan terwujudnya profil ya sudah satu ini ya satu paket yang satu bertakwa berkarakter sudah ada di profil pelajar Pancasila. Mungkin ada bahasa lain atau kata-kata lain? Terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lihat lagi poin nomor 2, aset sekolah, aset masa depan, calon pemimpin, anak yang diberikan tanggung jawab, mandiri, memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, ini bagaimana ya? Kita masukkan ke dalam sini. Kita rangkai kata-katanya. Jangan dibuat poin di dunia, langsung di sini aja. Ya, disambungkan. Jadi kita ini merangkai kata-kata 6 poin ini menjadi satu buah visi. Jadi seperti itu. Terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila, mandiri, bertanggung jawab, bercita-cita tinggi, sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Oke, sudah masuk berarti ya masa depan. Sudah masuk ya Ibu Kiki. Berarti langsung masuk ke poin selanjutnya. Kedisiplinan budaya, pembiasaan, pendidikan berkarakter, lingkungan bersih. Nah ini ada lingkungan bersih yang berbudaya, lingkungan, berwawasan lingkungan. Ini seperti saya ingat ini visinya siapa gitu ya. Ternyata visinya sekolah kita ya. Mungkin nanti ada penambahan atau mungkin ada pengurangan untuk kata-katanya lebih lagi. Lingkungan, memfasilitasi cita-cita tersebut. Nah, kemudian memberikan yang terbaik pada siswa, suri tauladan yang baik untuk digugu dan ditiru. Bisa masuk nggak ke sini? Terwujudnya ya? Ya benar. Terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Ini sama program sekolah ini jadinya. Kemudian tidak masalah sih, sama juga. Berarti pemikiran kita itu emang latar belakang sekolah ini harus seperti ini, harus dibikin visi-visi seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir, sukses bisa diraih dengan prakarsa bersama, kerjasama. Ini maksudnya gotong royong ya, menanggapi kesuksesan, konsisten dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sudah masuk ke sini. Jadi seperti itu ya, sudah dulu. Jadi dari susunan poin ini terciptalah nih visi yang sebenarnya sama ya sama visi sekolah kita gitu. Jadi nanti akan timbul pertanyaan, selaras tidak visi yang kita buat ini dengan visi sekolah? Itu Bu Haji, gimana Bu Haji? Maaf Bu Haji, ini kita sudah visinya jadinya sama dengan visi sekolah. Nanti kan ada pertanyaan yang iya, tidak apa-apa. Sudah sepakat. Tidak masalah. Terima kasih Bu Ibu atas arahannya dan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu guru yang hebat, calon guru CGP angkatan 12. Jadi ini Ibu guru sini. Setelah kita rangkai semua, tadinya
kalau saya tidak memberitahu, mungkin ada bapak ibu yang sudah lupa tentang visinya gitu. Visi sekolah kita itu apa gitu. Nah, boleh di next Ibu Nida. Saya akan mengingatkan lagi nih, visi sekolah SMP Negeri 14 Kota Serang. Ini kesimpulan yang tadi, boleh di copy di sini Ibu Nida. Yang ini kesimpulan dari poin tadi, terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila. Sebelumnya ini masih bisa ditambahkan atau dikurangkan supaya lebih ini lagi, tidak apa-apa sebelumnya. Terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini ya. Nah, boleh ke ujung sini Bu Nida. Oke, terima kasih Bu Nida. Nah ini visi dari SMP Negeri 14 Kota Serang. Terwujudnya pelajar Pancasila. Tadi ada profilnya kan? Boleh di ada profil pelajar Pancasilanya. Nah ini juga tidak masalah ya Ibu Nurlela di Kota Jakarta. Yang penting kita menjawab pertanyaan yang tadi itu, apakah selaras visi yang kita buat tadi dengan visi sekolah kita gitu? Ternyata selaras, sangat klop ya. Jadi memang sepemikiran Bapak Ibu guru hebat ini luar biasa sekali. Salut CGP angkatan 2012. Berikan plus untuk Ibu Bapak Ibu guru. Jadi di sini ada visinya, yaitu menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia, ya sudah ada di sini. Kemudian menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya ini sudah berjalan ya Ibu Nurlela di sini setiap pagi opening. Bahkan dulu itu ada sholat duhur secara berjamaah di sini di lapangan karena ada lain hal. Jadi mungkin dipending dulu ya Ibu Haji ngomong. Nanti next ke depannya itu dilaksanakan lagi jadi seperti itu. Kemudian pengembangan potensi secara maksimal ya sudah berjalan, meningkatkan prestasi akademik. Nah ini di SMP 14 ini banyak sekali prestasi-prestasi yang akademik dan non akademiknya. Contohnya kayak di Paskibra dan segala macamnya itu, di karatenya dan segala macamnya, di keseniannya. Saya mau membanggakan diri. Menciptakan lingkungan sekolah tempat dengan intelektual, sosial, dan maksudnya mengembangkan budaya lokal dan kebinekaan global. Nah ini kebinekaan global ini sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, sudah dijalankan juga. Menciptakan profil pelajar mandiri, bernalar kritis, sehingga mampu melihat generasi yang inovatif. Nah ini juga sudah berjalan. Saya memberi contoh, saya ketika mengajar di sekolah itu selalu ingin yang aneh-aneh gitu tuh, supaya si murid ini tertarik seperti apa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, saya sedang mengajar di sekolah itu membawa mic, kemudian suara saya itu bisa dirubah-rubah. Jadi murid itu, suara apa itu ya, suara apa? Jadi mereka fokus dengan yang diajarkan, jadi seperti itu. Kemudian pernah juga menggunakan handphone dulu ya, menggunakan handphone itu gamelan digital. Saya coba program gamelan, buat aplikasi sendiri, memprogram coding sendiri gamelan, karena lihat dari latar belakang sekolah ini masih belum punya alat musik gamelan. Jadi mau tidak mau saya membuat sebuah alat musik gamelan dipindahkan ke Android handphone. Jadi anak main gamelan itu menggunakan handphone. Sebenarnya di Play Store banyak, tapi saya ingin membuat aplikasi itu yang berbeda dengan Play Store. Yang realnya itu seperti apa? Jadi aplikasi buatan saya itu sekarang masih ada di handphone. Nanti murid-murid kalau mau bisa diinstal gitu secara berjamaah. Atau ibu-ibu yang penasaran juga, ibu-ibu bapak-bapak yang penasaran bisa menginstal. Cara main gamelan itu seperti apa sih? Bunyinya itu seperti apa sih? Nah, dengan teknologi inovatif ini membantu murid untuk memiliki wawasan yang global gitu. Jadi tidak berimajinasi aja suara gamelan itu seperti apa ya? Jadi seperti itu. Nah bahkan sekarang bel pun saya buat suara nada gamelan itu memasuki ya. Nah itu supaya mengenalkan kepada murid nada-nada musik tradisional Indonesia. Jadi seperti itu. Mungkin nanti belnya mau saya tambahkan bahasa Jawa. Nah ini saya belum nemu nih bahasa Jawanya seperti apa. Melebu jam ke siji. Nah itu kan jelek banget tuh guys. Nah nanti mungkin saya akan berkonsultasi kepada para
Nah, jadi seperti itu. Ya, itu bagian dari inovatif. Ini sudah berjalan di Bapak Ibu. Mungkin di IPA juga sudah berjalan, matematika sudah berjalan, Bukiki juga sudah berjalan tuh. Gunakan aplikasi-aplikasi apa Bukiki? Ya, berbasis teknologi. Wisis. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu bisa kita adopsi juga ya dari mata pelajaran lain atau dari guru lain, kita adopsi untuk belajar kita di kelas. Nah, itu inovatif sudah berjalan, alhamdulillah. Melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan. Nah, ini kemarin saya punya prakarsa berbantu pemikiran, udah berkomunikasi dengan Bapak Babai selaku pembina OSIS itu untuk membuat sampah plastik itu tidak masuk ke sini gitu. Jadi nanti dibuat ya di prakarsa berbantu. Boleh gini? Ya, jadi yang saya komunikasi dengan Pak Babai itu amplas. Amplas itu aksi menolak plastik dan sampah. Jadi aksinya itu, ya amplas itu ada banyak artian ya. Jadi bisa memperhalus yang kasar gitu kan, bisa memperhalus, bisa ke perilaku juga. Siswa-siswa itu bisa diamplas jadi sopan, jadi halus, jadi berakhlak gitu. Jadi seperti itu. Kemarin juga sudah disosialisasikan oleh Ibu Memdia selaku siswaan Ibu. Jadi sekarang sudah mulai berjalan. Mereka beli minuman yang tadinya pakai plastik itu Tupperware semua gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya saya terinspirasi dari para senior. Jadi seperti itu. Dulu begini jelas. Menolak plastik dan sampah. Bisa ya, kita bersinergi dengan Bu. Jadi seperti itu, ini luar biasa sekali ya. Di forum diskusi ini kita bisa menimbulkan suatu gagasan untuk visi di sekolah ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita balik lagi ke display. Di sini ada Di sini ada pertanyaan, sikap dan perilaku guru dan murid, kepala sekolah serta orang tua untuk mencapai visi yang dirumuskan tadi. Contohnya saya beri contoh. Guru dan murid di sekolah ini datang tepat waktu. Nah, jadi seperti itu. Amplas. Aksi menolak plastik dan sampah. Jadi itu bisa jadi sebuah ajakan. Ya, ini terima kasih untuk Pak Babai juga yang sudah nanti bisa dikembangkan Pak Babai. Kita bisa revisi ulang. Nah, iya Bapak Ibu. Jadi problematika di Kota Serang ini sebenarnya adalah sampah Bapak Ibu. Bukan hanya di sekolah saja ya. Di Kota Serang ini adalah sampah. Itu PR kita bersama tuh, bagaimana terciptanya lingkungan yang bersih gitu. Nah, balik lagi Bapak Ibu, di sini ada sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Contohnya, guru dan murid di sekolah datang tepat waktu. Nah, jadi seperti itu. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Ini berlaku tidak untuk kepala sekolah? Ya benar, betul, tidak berlaku untuk kepala sekolah karena kepala sekolah itu punya tanggung jawab yang banyak. Kadang-kadang ada di dinas, kadang-kadang rapat gitu. Jadi fleksibel datangnya. Untuk kepala sekolah itu memang tidak berlaku. Ini berlaku untuk guru dan murid. Jadi seperti itu. Poin nomor 2. Apa Bapak Ibu? Masuk ke kelas tepat waktu.
memberikan pelajaran yang menyenangkan, disiplin. Kayak kita rangkai itu kata-katanya. Disiplin, sebenarnya Tepat itu udah masuk ke disiplin. Dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bisa ya? Ya. Karena tujuan kita itu pembelajaran ke murid itu seperti itu. Kalau disiplin tapi nggak memberikan pembelajaran, masuk tidak? Kepala sekolah untuk mencerminkan visi yang dirumuskan, contohnya seperti memberikan pelatihan kepada guru-guru supaya memberikan kesempatan fasilitas, ya. Fasilitas juga memfasilitasi, akomodasi, pelatihan guru-guru. Apa itu tadi tingkatannya? Edukator, manajer, manajerial, inovator, dan yang terakhir itu manajer, manajerial, manajerial. Oke, kita masuk ke poin yang selanjutnya, murid. Murid itu harus apa? Melakukan 5S, contohnya 5S, senyum. 5S itu apa sih? Senyum. Oh iya, gitu. Ya? Oh 6S, kalau di kita 6S. Supron. Iya. 6S. Oh iya, sopan, syukur, ya. Orang tua, nih terakhir nih. Di sekolah itu kan kalau kita tidak ada kerjasama dengan orang tua, ya murid sama aja bohong gitu. Kita ajarin di rumah, dibiarkan gitu kayak ayam, udah dibiarkan aja kandangnya gitu dia. Terus dirawat juga. Jadi seperti apa nih orang tua di rumah? Kooperatif, komunikatif, memfasilitasi, membimbing juga masuk nggak sih? Memotivasi, komunikatif. Oke, sekarang ini ya yang sudah kita terangkan dari pertanyaan di atas, guru dan murid harus seperti apa, guru, kepala sekolah, kemudian murid dan orang tua. Next ke slide selanjutnya. Ini sudah beres nih.
Ini aja. Selanjutnya, ini sebenarnya masih ada pertanyaan. Nah, inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan determinkan bisnis sekolahnya. Yang pertama, inisiatif perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah? Yang bisa jawab? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sekolah. Contohnya pengembangan guru, kemudian kolaborasi orang tua sekolah, meningkatkan fasilitas. Nah, jadi seperti itu. Betul tidak? Atau ada tambahan lain? Penggunaan teknologi, menjadi seperti itu. Itu tuh mencapai sekolah. Ya, digitalisasi. Perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kebiasaan, evaluasi berkelanjutan. Boleh diterapkan. Peningkatan fasilitas. Sekarang alhamdulillah ya, fasilitas sudah visualnya sudah bagus, sudah beda dengan sebelum-sebelumnya. Kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Mumu Munawaro kedatangan beliau di sini. Sebelum beliau ke sini dulu itu kantornya masih pintu buka 2, videonya pun masih ada. Sekarang sudah kaca, keren banget. Kemudian di kantornya sudah wallpaper semua, sudah face-nya itu good looking banget, nyaman gitu. Cuman sepertinya kurang satu Ibu Haji, AC. Listriknya ya, oh listriknya kurang satu. Iya. Ya. Tambah gaya bisa. Kemudian masuk instalasinya. Itu kan. Oke, baik. So, kita masuk ke poin selanjutnya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasinya apa nih? Sosialisasi, pelatihan workshop, nama aja. Komunikasi teratur ya tadi benar. Pelatihan workshop sudah? Oh, sudah. Langsung next, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, biasanya kegiatannya apa nih untuk visi tercapai gitu kegiatannya? Ini hampir-hampir mirip ya? Ya hampir-hampir mirip sama seperti pelatihan bersama, kolaborasi, penggalangan dana pun sepertinya bisa tidak sih? Bisa ya, penggalangan dana. Jadi bergotong royong gitu untuk membangun sekolah ini. Dan antara penggalangan dana. Ya, kolaborasi. Poin terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengrealisasi rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana waktunya? Jadi seperti itu. Nah, setelah visi tadi sudah dibuat, sudah kita diskusikan secara bersama. Kemudian langkahnya prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya
berjalannya kapan, apa 3 hari sekali atau sehari 3 kali atau sebulan sekali, jadi seperti itu. Nah itu harus kita pikirkan juga. Langkahnya mungkin yang pertama itu pertemuan rutin. Pertemuan rutinnya itu pas pengambilan rapot, apa itu bahasanya pengambilan rapot itu? Ketika laporan hasil sekolah. Sosialisasi awal tahun pelajaran. Sosialisasi awal Ya, awal tahun pelajaran. tahun pelajaran. Ini untuk siswa baru kan? Iya. Sosialisasi awal tahun pelajaran. Terus apa lagi? Langkah-langkah perubahan prakarsa seperti ini apa nih? Kegiatan sekolah itu bisa juga tuh. Contohnya merancang acara tahun seperti P5 mungkin bisa. Kemudian waktunya itu bisa 3 bulan sekali. Kegiatan P5 itu memonitoring meluncurkan program bimbingan siswa. Kemudian ada evaluasi. Ada evaluasi. Evaluasi ini biasanya dilakukannya triwulan ya? Triwulan. Akhir triwulan ya. Jadi program berkala ya untuk evaluasi. Sebenarnya sudah selesai ini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu untuk merefleksi dari awal kita diskusi sampai sekarang itu seperti apa gitu menurut Bapak Ibu. Refleksi ya, kita refleksi dari penyusunan visi sampai prakarsa sampai selesai. Ada yang ingin menyerahkan diri untuk merefleksi diskusi kita ini? Boleh? Oke. Yang batuk-batuk tadi. Buki ini boleh ya? Buki. Terima kasih Buki. Jadi refleksi saya mewakili teman-teman untuk menarik refleksi pada kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan hari ini Pak Dedi sudah memandu kami untuk sama-sama berlatih dan belajar bagaimana cara merancang sebuah visi yang selaras dengan cita-cita dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi visi-visi yang telah dibuat oleh Pak Dedi pada hari ini itu benar-benar sesuai dengan cita-cita harapan yang terlahir dari Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Kemudian visi misi itu tidak hanya harus disosialisasikan kepada rekan-rekan yang lain, tapi juga harus dilaksanakan, diimplementasikan semaksimal mungkin, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah visi tersebut dapat dijadikan budaya. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini paham betul tentang cita-cita visi yang ada di sekolah ini sehingga semuanya dapat terwujud dan terlaksana demi kemajuan kualitas pendidikan di SMP Negeri 14 seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang benar ya. Menurut Bukit ini bukan visi-visi yang saya buat ya Bukit, tapi kita bersama tadi berdiskusi membuat visi ini. Nah tadi visi-misi dijadikan seperti dijadikan menjadi budaya ya, jadi seperti itu yang saya tangkap dari Bukit. Mungkin ada lagi yang ingin merefleksikan. Pak Haji mungkin ya Pak Haji. Pak Haji boleh. Pak Haji Babai juga nanti lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dari awal sampai hari saat ini, pertama saya merasakan begini sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita merumuskan sebuah cita-cita bersama atau visi yang lebih tinggi. Diawali dengan penjelasan tentang mulai dari yang paling dasar pengertian visi, prakarsa dan seterusnya sehingga kita sampailah kepada titik kesimpulan bahwa ternyata ini adalah sejalan dengan visi yang sudah kita putuskan. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar
formalitas menyusun ini, yang terpenting adalah kita bagaimana tindakan untuk merefleksikan atau untuk melaksanakan apa yang menjadi prakarsa baik yang kita rumuskan bersama di sini. Berharap dari orang-orang yang hadir di sini ataupun adalah 3 kali kita bersama-sama mengikuti kegiatan yang sama, tahun ini kita bisa melaksanakan ya katakanlah tadi sudah ada muncul kelas atau amplas. Ini yang cita-cita kalau menurut saya adalah cita-cita baik, yang cita-cita yang lain daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kita eksekusi bersama, karena ini adalah prakarsa bersama, maka suksesnya pun harus bersama. Itu mungkin yang bukan hanya sekedar kita formalitas untuk di sini karena ada tugas Pak Dedi, tetapi betul-betul ini adalah cita-cita kita yang kesekian kalinya dan dapat kita laksanakan betul. Mungkin satu lagi Pak Babai. Pak Babai. Ya, jadi semoga kedepannya ini bukan hanya tuntutan tugas CGP saja atau angan-angan kita di sini seperti diskusi, tapi bisa terrealisasi dan terlaksana menjadi budaya menurut bukti kita di mana buktinya? Ya, melihat bukti kita jadi seperti itu. Ya, baik, terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir itu ada penguatan dari pengajaran praktik Ibu untuk ya. Dari hasil diskusi kita, ternyata hasil visi yang kita buat itu selaras, bahkan mirip persis gitu dengan visi yang sudah ada di sekolah ini. Jadi alhamdulillah sekali pemikiran Bapak Ibu semuanya guru-guru hebat di sini itu memiliki pemikiran yang sama dengan visi yang ada di sekolah tercinta kita ini. Jadi seperti itu. Ya, itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini, bahwa visi yang kita buat adalah satu tujuan selaras dengan visi yang ada di sekolah ini. Seperti itu Ibu. Ya, sudah, alhamdulillah. Mungkin ada penguatan dari Ibu Nanya, kalau langsung saja ditutup. Oh, boleh. Terima kasih Pak Dede atas waktunya, luar biasa ya pada hari ini. Akhirnya kegiatan merumuskan visi sudah selesai ya. Dan Pak Dede tadi membawakan kegiatan ini dengan santai ya, tidak kelihatan tegangnya. Ya, padahal deg-degan gitu ya. Ya, jadi Pak Dede pertama Pak Dede bersyukur sekali ya berada di orang-orang atau di lingkungan orang-orang yang semuanya sangat mendukung, orang-orang baik semua ya, mendukung dengan kegiatan Pak Dede hari ini. Dan luar biasa yang kesimpulannya itu ternyata visi yang sudah ada di sekolah ini dengan hasil diskusi Bapak Ibu semuanya itu selaras, sama berarti pemikirannya ya, dan tidak melenceng sama sekali ya. Jadi persis betul terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Jadi ini luar biasa, ini tanpa apa ya, sudah mantap ini. Jadi betul sudah ada di benak Bapak dan Ibu bahwa dalam hatinya kan sudah nih visi sekolah kita ini nih yang sekarang ya bagaimana. Setelah hasil diskusi melalui kalimat apa rimpang ya, kalimat tadi, kok setelah dipadu-padankan hasil pemikiran dan hasil diskusi Bapak Ibu, kok menghasilkan suatu rumusan visi yang persis sama ya dengan yang ada di sekolah ini. Nah tadi saya setuju dengan Pak Haji Loha ya, bahwa ini tidak hanya sebuah kegiatan dalam rangka memenuhi tugas Pak Dedi, dan tidak hanya sekedar dalam bentuk tulisan ya. Visinya begini, terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan, tidak hanya dalam sebuah bentuk tulisan saja, tapi betul-betul dapat diimplementasikan ya, diterapkan bagaimana caranya Bapak dan Ibu dapat mewujudkan siswa-siswi atau peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya.
ya, siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, yang berkebinekaan global, kemudian yang mandiri, yang gotong royong, kreatif, dan memiliki nalar yang tinggi. Nah, yuk kita sama-sama wujudkan itu ya Bapak Ibu. Insya Allah di bawah kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah, ya, Ibu Kepala juga tidak mungkin mewujudkan itu sendiri tanpa bantuan, tanpa dukungan kerjasama dari semua pihak. Nah, di sini kan kepala sekolah, ada para wakasek, dewan guru, ditambah dengan tenaga pendidikan, ya, punya semua warga sekolah itu mendukung untuk terwujudnya sebuah visi yang ada di sekolah ini. Nah, sesuai tadi yang dikatakan ya, kalau pendidikannya berkualitas, ya, Indonesia menjadi lebih maju. Insya Allah SMP Negeri 14 Kota Serang semakin maju, semakin sukses, semakin berkualitas. Amin ya Rabbal. Mungkin itu saja Pak Dedi dari Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak dan Ibu semuanya sudah bersama-sama di sini mengikuti kegiatan dalam rangka program Guru Bergerak. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat semua ya. Dan boleh tadi Bapak ya nanti ikut untuk angkatan 12, semangat semuanya ya. Iya, kan yang sudah Ibu ya satu Pak Dedi. Nah ini Ibu masih muda-muda, masih energik, masih sportif, masih brilian ya. Pasti punya ide gagasan yang cemerlang, kuatkan. Ya, jangan ragu, jangan malu, jangan takut. Yuk sama-sama memajukan sekolah SMP Negeri 14 Kota Serang ini. Demikian, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Nur Laila atas penguatannya. Untuk rekan-rekan perlu diingat lagi pesan dari Ibu Nur Laila, CGP angkatan 2012. Ya, di sini. Ini sengaja saya pilih, benar-benar sengaja saya pilih yang muda-muda ini, yang itu tujuannya. Acara di Menara sudah kita lewati. Terima kasih untuk Ibu Haji Munwaro atas fasilitasnya dan segala macam halnya untuk mendukung acara ini, dan dan Bapak Haji Tolha dan rekan-rekan guru semuanya yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk undangan kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk untuk diskusi kali ini saya cukupkan dan saya tutup dengan mari kita bersama menutup dengan membaca Alhamdulillah. Jika ada salah saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.